Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'du, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga kita semua diberikan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga kita, dan semoga kita diberikan rezeki yang halal, yang berkah, dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat channel ABM TV yang setia selalu menonton video ini, video yang ada di ABM Chip TV, semoga menjadikan sedekah dan dijadikan ahli-ahli ilmu. Allah menciptakan makhluk di dunia ini bermacam-macam dan berbeda-beda untuk menjadikan keindahan dunia, menjadikan dunia lebih terlihat indah, bisa dinikmati oleh manusia. Karena Allah menciptakan hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan itu untuk manusia. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan makanan itu untuk manusia, kemanfaatan manusia. Tapi manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk makanan, bukan untuk tumbuhan, bukan untuk hewan, tapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dunia ini banyak hewan-hewan yang indah, yaitu diciptakan untuk manusia. Keindahan supaya manusia itu bisa berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di laut pun juga ada hewan-hewan yang sangat indah, gak kalah indahnya dengan hewan yang ada di darat. Dan hewan itu ada yang mempunyai 2 kaki, ada yang mempunyai 4 kaki, bahkan ada yang mempunyai ribuan kaki. Bahkan jangankan yang ada di darat, ternyata binatang-binatang laut pun juga banyak yang sama dengan binatang darat. Namanya anjing laut, ada kan, babi laut, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan kenapa sih di antara makhluk Allah itu ada yang tidak mempunyai kaki. Dulunya hewan itu mempunyai kaki, tapi karena ada kesalahan, maka hewan itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditiadakan kakinya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana hewan itu? Yaitu hewan yang disebut dengan ular. Allah di dalam surah An-Nur berfirman, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi ala batnih. Di antara dabbah itu ada makhluk yang diciptakan berjalan itu menggunakan perut. Nah, dijelaskan di dalam kitab Miftahu Unwanid Daris Sa'adah, kata Muhammad bin Qais, ketika ular itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada kesalahan-kesalahan tertentu, yang mana kesalahan itu dibuat ketika Nabi Adam masih berada di surga bersama Siti Hawa. Karena yang berperan di dalam surga itu diantaranya sehingga Nabi Adam bisa terjerumus dalam kesalahan itu, 1 iblis, 2 ular, 3 Nabi Adam, Siti Hawa. Nah, yang mendorong Nabi Adam supaya mendekati buah khaldi, yang mana buah khaldi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah mendekati pohon ini, yaitu pohon syajaratul khuldi, yang mana Nabi Adam tidak mau mendekati pohon itu, tidak mau mengambil buahnya.
Nah, karena iblis menggoda Siti Hawa, kemudian Siti Hawa itu terhasut oleh iblis, dan Siti Hawa ternyata menggoda Nabi Adam supaya dia mau mengambil buah kholdi untuknya. Nah, Nabi Adam itu mengambil buah kholdi. Setelah mengambil buah kholdi, maka diberikan oleh Nabi Adam kepada Siti Hawa. Nabi Adam tidak mau makan karena dilarang oleh Allah SWT. Nah, setelah dipaksa oleh Siti Hawa, maka Nabi Adam pun karena rasa cinta besar kepada Siti Hawa, maka dia pun memakan buah kholdi tersebut. Dan setelah itu Allah menegur orang-orang, yaitu Siti Hawa dan Nabi Adam beserta iblis dan ular, karena telah berbuat dosa, berbuat dolim, karena melanggar perintahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadahu rabbu ya Adam lima akalta minha. Hei Adam, kenapa engkau memakan buah itu? Waqad nahaituka, sedangkan aku sudah melarangmu untuk memakannya. Maka kata Nabi Adam, ata'amatni Hawa, yang beri makanku ini adalah Siti Hawa. Allah pun juga bertanya kepada Siti Hawa, ya Hawa, kenapa engkau memakan buah yang aku larang tersebut? Kenapa? Maka Siti Hawa pun menjawab, qalat amaratnil hayatu, ya Allah, yang memerintahkan aku supaya memakan buah tersebut itu adalah ular. Karena ular itu menjadi asbab ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka iblis mencari cara supaya bisa masuk ke dalam surga, yaitu dengan ditelan oleh orang, ditelan dengan ular. Kemudian setelah di dalam surga, maka iblis keluar dari mulut ular itu, dan ternyata ular itu juga menghasut Siti Hawa, menghasut Siti Hawa, menghasut dan ular pun juga dihasut oleh iblis. Maka Allah bertanya kepada ular, siapa yang telah memerintahmu? Maka ular berkata, qalat amaroni iblis, ya Rabb, yang memerintahku ini adalah iblis. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan hukum kalian, yaitu Allah menghukum ular dengan ya haya fa aqta'u rizlaika fatamsina ala wajhik. Hei ular, aku akan hukum kau dengan memotong kakimu dan engkau berjalan dengan mukamu, yaitu dengan perut. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hukuman ular. Sehingga saat ini ular itu tidak mempunyai kaki. Karena apa? Karena dulu ular itu berperan menghasut Siti Hawa, menghasut Siti Hawa supaya Siti Hawa pun juga menghasut Nabi Adam. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus memetik pelajaran dari kisah ini, yang mana setiap aktivitas kita untuk melancarkan seseorang atau menghasut seseorang untuk berbuat jelek, maka akan ada hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kesalahan itu sekecil durroh, yaitu biji sesawi, Allah akan beri hukumannya. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah kisah ular yang Allah hukum, dulunya mempunyai kaki, lalu karena menghasut Siti Hawa, Allah hukum dengan mematahkan kakinya, sehingga ular sampai saat ini hingga hari kiamat, maka ular itu tidak mempunyai kaki. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran hanya milik Allah, dan ini dikisahkan dari kitab Miftahul Inwani Darus Sa'idah, atau dalam kitab
Sirajut Talibin dijelaskan juga. Wallahu alam bisawab. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.